Shalom, perkenalkan nama saya Elsa Tamba dengan NIM B1A122199 dari kelas D, mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal mengenai peran perdagangan internasional dalam meningkatkan produktivitas perekonomian di Indonesia, yang ditulis oleh Aulia Ahmad Suhardi, Indri Andini, Nur Afriyananda Sapitri, dan Purnama Ramadhani Silalahi. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan aktivitas tukar-menukar yang dilangsungkan oleh negara satu dengan negara yang lainnya atas legalitas persetujuan bersama. Selain itu, perdagangan internasional pun turut memajukan industrialisasi yang lebih maju, yaitu perkembangan transportasi globalisasi, presensi korporasi multinasional. Jadi, tidak bisa dipungkiri jika perdagangan internasional merupakan aspek yang sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aktivitas yang dilakukan dalam perdagangan internasional biasanya ekspor dan impor, di mana ekspor adalah aktivitas menjual produk barang dan jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah aktivitas membeli produk barang atau jasa dari luar negeri. Jadi, apabila suatu negara lebih banyak melaksanakan ekspor dibandingkan impor, maka income nasional negara tersebut akan meningkatkan sehingga nantinya akan berdampak positif atas pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keuntungan konkret dalam perdagangan internasional bisa meliputi peningkatan penerimaan negara, cadangan foreign exchange, negosiasi aset, dan perluasan demand for labor. Namun perlu juga diketahui bahwasannya perdagangan internasional juga memiliki berbagai macam hambatan, yaitu diantaranya karena adanya variasi mata uang, strategi impor suatu negara-negara pertahanan, kuota impor, perang, dan depresi ekonomi dan terdapat biaya yang dilimpahkan pada kawasan pabean, serta produsen ekspor yang masih bertele-tele sehingga membutuhkan proses waktu yang panjang. Pembahasan. Secara umum, perdagangan internasional diartikan sebagai kegiatan impor dan ekspor antara negara. Dalam teori ekonomi, ekspor dan impor ialah sebagai pendapatan nasional, sehingga hubungan antar ekspor dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan nasional merupakan suatu predikat. Ada tiga pendorong utama dalam kenaikan produktivitas dan efisiensi dari perdagangan negeri, yaitu yang pertama, satu, skala ekonomis, berarti bahwa produksi dapat dipasarkan lebih luas dan dilaksanakan dengan metode yang lebih hemat, yaitu skala ekonomis mengurangi biaya rata-rata jangka panjang untuk sektor industri. Yang kedua, teknologi baru. Maksudnya bahwa perdagangan internasional dan hubungan luar negeri secara umum merupakan kendaraan penting untuk difusi teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Bentuk difusi yang paling langsung dari teknologi ini adalah ketika suatu negara menjalin hubungan luar negeri sehingga dapat mengimpor barang-barang seperti mesin-mesin yang dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri. Misalnya, negara berkembang mengimpor komputer untuk meningkatkan produktivitas instansi pemerintah. Apa yang diimpor di sini sebenarnya adalah teknologi baru yang dibangun ke dalam komputer. Yang ketiga, merangsang persaingan, berarti meningkatkan efisiensi melalui teknologi pasar, bukan hanya teknologi baru. Pembukaan perdagangan internasional sering dikatakan berarti bahwa sektor-sektor ekonomi tertentu yang awalnya tidak aktif dan tidak efisien akan menjadi lebih semangat di bawah dampak persaingan eksternal. Perdagangan dapat meningkatkan efisiensi industri melalui peningkatan persaingan. Padahal, dalam keadaan seperti itu, bisa diperkirakan monopoli yang keberadaannya mereka rasa terancam akan berusaha menghalangi arus barang ke luar negeri. Ini dapat dilihat bahwa ekspor di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan kinerja spektakuler dengan pertumbuhan sebesar 25,31% YoY, sehingga ekspor di Indonesia sebanyak 19,16 miliar US dollar. Indikator terutamanya yaitu komoditas adalah Indonesia terlebih pada harga produk banyak karnel yang naik sebesar 17,96% MTM, nikel sebesar 11,69% MTL, dan aluminium naik sebesar 11,5 MTM.
Aturan hukum yang digunakan dalam jurnal peran perdagangan internasional dalam meningkatkan produktivitas perekonomian di Indonesia adalah hukum perdagangan internasional adalah hukum perdagangan yang ada bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara dan perdagangan. Aturan-aturan ini termasuk perjanjian internasional seperti GATT yang mengatur tarif dan perdagangan antar negara. Hukum perdagangan internasional juga mencakup prinsip-prinsip dasar seperti etika baik dalam keputusan terhadap perjanjian internasional. Kemudian negara-negara yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional harus mematuhi aturan-aturan itu untuk menghindari suatu konflik dan meningkatkan perdagangan keamanan. Asas hukum yang digunakan dalam jurnal peran perdagangan internasional dalam meningkatkan produktivitas perekonomian di Indonesia tersebut adalah asas hukum umum, yaitu asas yang digunakan berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Secara umum, perdagangan internasional diartikan sebagai kegiatan impor dan ekspor antara negara. Aktivitas perdagangan internasional seperti impor dan ekspor bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Keuntungan konkret dari perdagangan internasional bisa meliputi peningkatan penerimaan negara, cadangan foreign exchange, negosiasi aset, dan perluasan demand for labor. Di Indonesia memiliki peranan yang begitu penting dalam prosedur pembangunan perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional dapat mengoptimalkan penghasilan devisa, yaitu menyerupai aktiva dan teknologi dari luar negeri, serta dapat memajukan manufacturing baru di dalam negeri atau industrialisasi. Kesimpulan, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas perekonomian di Indonesia. Berikut beberapa manfaatnya. 1. Memperkuat ikatan persahabatan internasional. Perdagangan antar bangsa meningkatkan kesadaran setiap bangsa tertentu, yaitu kebutuhan persahabatan dan saling menguntungkan, memperkuat ikatan persahabatan negara. 2. Menjadikan negara lebih sejahtera. Pendapatan setiap negara dapat meningkatkan sebagai hasil dari perdagangan internasional. Memotivasi negara mengekspor untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologinya agar produknya memiliki keunggulan kompetitif. 3. Aliran pendapatan bagi kas negara. Perdagangan internasional berpotensi memaksimalkan cadangan foreign exchange suatu negara dengan pajak impor dan ekspor sebagai sumber utama pendapatan bagi banyak negara. Membuat produktivitas dan spesialisasi, yaitu perdagangan internasional membuat pengukusan barang memungkinkan negara-negara tidak harus membuat setiap barang yang mereka butuhkan, tetapi hanya membuat barang dan jasa yang dibuat secara efisien. Jika dianalogikan dengan negara lain, meningkatkan industrialisasi, transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Yang keempat, perdagangan internasional itu juga memajukan industrialisasi yang lebih maju, perkembangan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Yang keenam itu adalah meningkatkan ekspor dan impor di seluruh negara. Adapun saran dari saya sendiri terkait perdagangan internasional di Indonesia, yaitu diharapkan ke depannya pemerintah lebih memperhatikan perdagangan internasional yang berlangsung pada saat ini. Sebab di negara ini kegiatan ekspor masih sangat bergantung dengan alam yang meliputi hasil perkebunan maupun pertanian. Namun dalam bentuk barang di Indonesia masih sangat bergantung terhadap negara lain karena teknologi yang tersedia terbilang minim dan belum cukup canggih. Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu pengusaha-pengusahanya, khususnya pengusaha kecil, agar produk yang mereka produksi dapat lebih layak dan bisa lebih menguatkan undang-undang tentang perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya terkait review jurnal tentang perdagangan internasional dalam meningkatkan produktivitas perekonomian di Indonesia. Jika ada kesalahan saya dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.